Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi ya. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun juga kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silakan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, ya, langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana yang akan terjadi. Ya, ini mungkin ada 1-2 yang akan terjadi ataupun bagaimana ya, nanti kamu lihat. Kalaupun sudah terjadi berarti kamu harus mencari solusinya. Kalaupun belum terjadi, waspadalah ya. Oke, kita lihat di kartu pertama, Temperance. Wow, di sini ada yang membuatmu emosi ya. Hati-hati. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mengontrol emosi. Jangan sampai dia memberikan menggali lubang untuk kamu masuki. Jadi artinya jangan mengikuti permainan mereka. Ya. Dia memancing kamu untuk marah dan akhirnya nama kamu atau reputasi kamu akan jelek di mata orang lain gitu ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan akan ada orang yang akan membuatmu kesal, tetapi ingat kamu harus tetap bisa mengontrol emosimu, nggak usah digubris, nggak usah ditanggapi ya. Jadi contohnya dia bikin kamu kesal terus kamu marah, berarti kan orang lihat, oh ternyata bener apa kata dia gitu, orangnya pemarah, padahal mungkin karena kamu terpancing emosi ya. Jadi membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Jadi jangan sampai terpancing emosi, jangan ikut permainan dia ya. Terkadang kita mengalah bukan berarti kalah gitu. Mengalah itu adalah sikap yang bijaksana untuk perlindungan diri kita. Sama seperti kamu terkoneksi dengan orang gila ya. Ini orang gila beneran ya. Bukan ketekanan secara mental. Ini orang gila beneran. Kamu tahu dia gila. Dia marah-marah kamu, marahin kamu atau bicara yang negatif, kamu gak gubris. Ya. Dan orang tahu, oh itu orang gila tuh. Tapi kalau seandainya orang gila baru kamu tanggapin apa kata dia, nanti malah orang jadi tontonan gitu. Kenapa ya dia mau bicara dengan orang gila? Oh ternyata dia sama-sama gilanya gitu. Iya kan? Jadi nggak usah terpancing emosi ya. Ada yang mau memancing emosi kamu ke depan ya. Entah dalam hal apa kamu menyesuaikan saja, karena ini energi general, kamu bisa menyesuaikan ya. Entah dalam pertemanan, karir, ataupun dalam hubungan. Nah ini ya. Berikutnya Knight of Pentacles bicara tentang di sini mungkin kalau dibilang karir ya. Jadi banyak ataupun mungkin ada yang akan membuatmu kecewa ya. Entah kalau seandainya kamu karyawan berarti mungkin hak kamu belum terbayarkan, atau mungkin pimpinan kamu tuh kayak macam pilih kasih gitu ya, atau ya setidaknya membuat kamu tidak nyaman di kantor. Ataupun kalau seandainya kamu owner ya, berarti kamu dicurangi, entah karyawanmu tidak jujur, ataupun mungkin
ada yang membicarakan ya atau menjelek-jelekan produk kamu. Nah ini ya, jadi eh ya yang akan terjadi itu siap-siaplah untuk bisa lebih, kalau kamu sebagai owner ya kamu juga harus bisa turun langsung, jangan percaya orang gitu kan. Jangan terlalu 100% percaya atau menyerahkan semua ke karyawan. Kamu harus terjun langsung juga di situ supaya kamu nggak ditipu gitu, nggak dibodoh-bodohi ya. Terus kalau pemasaran ya, apalagi sekarang ini banyak pedagang-pedagang ataupun bisnis-bisnis ya mau ajak kerjasama ataupun ya itu tadi kompetitor tidak sehat menjelek-jelekan produk yang lain gitu kan. Ya kamu tunjukkan dari kualitas, bukan berkuar-kuar juga ya. Mereka berkuar-kuar mencari kesalahan, kita tunjukkan kualitas kita mungkin dari segi pelayanan. Jadi publik yang menentukan apakah memang betul ataukah tidak. Tidak usah mau membalas ya. Macam contoh, wah itu produknya jelek ya, produk ini boleh gitu, membandingkan ya. Kamu mungkin oke, saya punya kekurangan mungkin satu, tapi saya punya banyak kelebihan. Mungkin kamu jualnya agak ya mungkin dalam tanda kutip ya agak sedikit mahal gitu kan. Mungkin dibilang oh ini produknya nih contohnya toko aja nih ya. Kalau kamu bukan owner dari produk ya, macam contohnya kamu punya toko, dia punya toko ya, kamu punya toko, dia punya toko, tapi kan sama-sama punya toko, bersaingnya juga sama gitu. Tetapi ya nanti kembali lagi ke masyarakat yang menilai saya nyamannya di mana. Mungkin dari lebih dari, mungkin kamu agak lebih mahal 1.000 gitu ya. Karena kan ya namanya juga semua tidak gratis, listrik, air, karyawan dan lain-lain ya. Ya. Jadi pasti kalau kamu karyawan kamu ramah, terus pelayanan baik, terus bersih juga ya, semuanya dirapikan ya, nyaman. Pasti mereka walaupun mungkin lebih ini agak sedikit mahal gitu. Tapi nyaman. Orang akan ke situ. Jadi nggak usah takut rezeki kamu tidak akan tertukar ya. Tetapi ya dengan tanda kutip harus bisa melihat juga mana yang harus dibenahi ya. Mungkin kamu ada paket pesan antar ya, ataupun mungkin apa gitu ya. Ya kamu yang harus lebih produktif ya untuk bisa mencari peluang-peluang yang ada gitu supaya bisa menjadi nilai plus. Bukan hanya sekedar buka toko aja, tapi harus ada yang lebihnya supaya nyaman kepada konsumen. Ini contoh ya. Jadi seperti gitu kalau bicara bisnis. Kalau bicara tentang kamu sebagai karyawan ya tadi kalau mau dibilang mungkin ada hak-hak kamu yang belum terbayarkan itu ya. Jadi mungkin ada penundaan ataupun mungkin dalam tanda kutip ya putus hubungan kerja. Ada beberapa seperti gitu, yang paling parahnya sih seperti gitu. Sehingga kamu harus banting setir. Kalau dalam hal bisnis ya agak lambat perputaran. Makanya tadi saya bilang ada malah karena lambat itu jadi rese sama orang ya, banyak yang rese. Nah ini hati-hati di situ ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi di sini ada The Tower. Wow, ada yang hati-hati ya untuk ini bisa juga The Tower ini. Kalau kamu punya hutang, berarti ada agunan kamu yang akan diambil di Lego gitu. Macam contoh kamu hutang di Pegadaian, berarti emas kamu akhirnya digadai ya, dilelang gitu kan. Hati-hati karena mungkin kamu nggak bisa membayar angsuran, terutama bayar bunga. Ataupun cicilan mobil ya, ditarik lagi dari dealernya ya, karena mandek. Ini hati-hati ya. Ataupun kalau mau dibilang karir, ya tadi mungkin pengaruh yang di Knight of Pentacles ini ya, putus hubungan kerja, atau kamu resign karena tidak baku cocok dengan teman kerja ataupun dengan pimpinan. Nah ini ada ya. Kalau tidak resign ya mungkin nggak nyaman aja sebenarnya kerjanya gitu. Ada juga yang saya lihat paling ini itu adalah hak kamu tidak terbayarkan ya. Tetapi yang paling banyak sih resign. Nah ini kamu bisa menyesuaikan nih ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa wah kayaknya Kak Isya bilang ke depan ini saya mau resign, ya lihat dulu
Kalau memang kamu nyaman ya berarti nggak resign, tapi ini khusus untuk orang-orang yang tidak nyaman gitu. Karena akan ada kalian akan mengambil keputusan untuk bisa lebih baik dengan cara resign dan mencari tempat yang baru gitu. Oke, berikutnya di sini apa yang akan terjadi ke depannya, Death. Wow, tetapi kalau Death ini bagus ya, karena saya lihat di sini yang terjadi ke depannya nih, kamu akan lebih bahagia secara jiwa ya, tetapi ya itu di awal harus melepaskan ya. Kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu ya harus melepaskan yang lama ya. Jadi dan itu memang saya rasa berat ya, tapi ya itu kembali lagi kepada dirimu. Macam contoh ya, kamu resign, otomatis kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang sesuai dengan minat kamu. Ataupun mungkin pasangan ya, yang selama ini membuat kamu nggak nyaman, stres, pikiran, kamu melepaskan ya, melepaskan semuanya, dan akhirnya kamu bisa atau ya mengizinkan orang baru untuk hadir masuk dalam hidupmu yang lebih baik. Nah ini ada perpindahan dalam artian dari siklus hidup yang lama ke siklus hidup yang baru, terutama pola pikir. Ada beberapa yang pola pikirnya maju ya, sudah tidak mau terlalu peduli pada orang lain, lebih fokus pada diri sendiri. Oh ini kalau ini keren nih, bagus ya. Ibaratkan kalau death itu kan mati, jadi sudah masa lalu biarlah berlalu, kita membangun hari esok dengan kehidupan yang baru, kita mulai dari awal lagi. Nah ini maknanya seperti gitu ya. Tetapi ya itu harus melepaskan dulu. Kalau nggak kamu lepaskan ya hidup kamu nggak akan berubah gitu. Ibaratkan gini, kita kita ini lagi sakit gitu kan. Tapi kita nggak mau ke dokter, kita nggak mau minum obat. Sakitnya bukan tambah sembuh, sakitnya parah, malah tambah parah. Nah itu, jadi kamu harus bisa melawan itu. Karena dokter juga itu kasih obat, kasih resep, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, mau menerima, mau meminum telaten gaya hidup sehat dan merawat dirinya, tidak. Karena bantuan cuman diberikan dari luar, dari dalam yang paling utama, yaitu kamu. Nah itu sama, kamu bisa melepaskan masa lalumu, bisa mengobati luka batinmu, tidak, untuk menerima kehidupan yang baru. Nah itu maknanya seperti itu ya. Kalau kamu tidak ada dibilangnya tidak mau berubah, ya hidupmu begitu-begitu saja. Dan ini kebanyakan saya lihat memang agak berat yang death ini ya, karena orang masih terpaku pada kehidupan masa lalu ya. Dia tahu gitu, saya ini tidak bahagia dengan kehidupan sekarang, tapi saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa mengambil keputusan untuk pergi, saya nggak bisa mengambil keputusan untuk berpisah. Jadi ya kehidupannya ya begitu, bukan tambah baik, malah tambah terpuruk. Dia udah tahu, kalian mungkin ya udah tahu, tapi untuk melakukan, untuk actionnya itu ragu-ragu. Nah ini satu pesan semesta untuk kamu ya. Kalau kamu tidak mengambil keputusan yang bijaksana untuk dirimu, ya takdirmu ke depan akan ruwet. Karena apa? Kamu yang bikin keputusan saat ini salah gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun tentang takdirmu, karena takdir itu ditentukan dari diri kamu sendiri, dimana pilihanmu saat ini menentukan takdirmu di masa depan gitu ya. Dan di sini terakhir King of Cups yang terjadi ke depan ya. King of Cups ini saya melihat di sini kamu akan lebih berbesar hati, lebih dewasa dalam bersikap, berucap, bertindak ya. Ini bagus ya. Karena saya lihat juga di sini kamu akan lebih memaafkan orang-orang di masa lalu, lebih ingin menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang baik, pribadi yang lebih spiritual, takut akan Tuhan, dan mau mencari ketenangan jiwa. Wow, ini bagus ya. Tetapi di sini harus lebih waspada ya. Kenapa? Karena terkadang kita itu maksudnya mau ketenangan jiwa, terus tidak mau mencampuri urusan orang lain, tetapi kalau terlalu levelnya kalau mau dibilang terlalu fanatik gitu, otomatis akan membahayakan juga. Kenapa? Karena individual ya, seolah-olah kamu tidak mau bergaul dengan sahabat kamu, menutup diri ya. Ini ada pro dan kontra juga nih, hati-hati. Ini bukan yang negatif ya, tetapi untuk lebih berjaga-jaga saja. Artinya kita tetap tahu circle kita di mana, tetapi jangan menutup diri. Nah ini ada yang menutup diri,
ya, sudah nggak kayak akut gitu ya, akut apa ya, pokoknya sudah nggak mau dengan dunia luar, sudah nggak mau, pokoknya yang orang tuh toksik semua, padahal ya belum tentu gitu. Jadi kita tetap bergaul dengan orang, tetapi ala kadarnya. Jangan sampai energi negatif mereka masuk ke kita. Tapi bukan berarti kita anti sosial gitu, ya. Karena kita kan makhluk sosial, perlu orang gitu. Kalau enggak, ya gimana gitu. Tetap aja kita harus bekerja, kita juga harus berinteraksi, ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dan jangan terlalu fokus pada pikiran negatif. Nah, itu ya. Saya lihat ke depan akan jauh lebih baik, lebih enjoy, lebih happy. Tetapi ya itu, kamu tetap harus bisa tahu ya, atau bisa membedakan mana yang toksik, mana yang tidak. Jangan sapu rata semua bahwa oh ini orang ini semua toksik, jadi saya harus nggak boleh bermain dengan kalian. Ya salah juga gitu. Kamu yang harus bisa berbenah diri juga, ya. Kalau memang kamu salah ya minta maaf. Kalau seandainya kamu apa dibilangnya mereka yang salah kepada kamu, ya maafkanlah mereka gitu. Ingat, karma tuh selalu ada. Jadi selalu kita berbuatlah yang terbaik untuk diri kita agar ya ke depan kita mendapatkan karma baik, ya. Jadi seperti itu ya yang saya lihat untuk kamu yang akan terjadi di hari esok ya. Ya ini sekitar 75% yang negatif. Lebih waspada aja, mungkin sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti ya kamu harus bisa mengambil solusi, bukan lari dari kenyataan, bukan lari dari masalah, ya. Harus menyelesaikan itu, harus diselesaikan ya, atau berdamai dengan yang orang-orang yang berkonflik, atau berdamai dengan dirimu gitu. Kalau kamu yang berkonflik sama batinmu, ya. Kalau seandainya itu sudah terjadi, kalau belum terjadi ya harus bisa antisipasi dari sekarang. Oh, akan terjadi, berarti saya harus mengambil langkah ini kalau seandainya terjadi nanti. Karena energi general belum tentu terjadi pada dirimu. Gitu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.